Perang Baliho, Perang Politik 2024. Kami jamin Anda menang. Pak Yanto, sekarang kan lagi marak nih Pak, di setiap daerah, di setiap kabupaten kota, itu bertaburan berjamuran baliho nih Pak. Sementara apa sih Pak untung dan ruginya Pak baliho tersebut Pak? Ya, kalau dilihat dari kontroversinya, lebih karena yang hadir itu sudah banyak tokoh, Mas Yuki. Ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D. Sementara tujuan pemasangan baliho itu adalah untuk peristiwa di tahun 2024 yang masih mungkin sekitar 3 tahunan lagi. Orang menjadi risih, orang merasa tidak kurang simpati itu karena orang melihatnya waktunya masih lama, sementara kita masih punya banyak persoalan pandemi, punya persoalan nasional yang cukup serius yang harusnya bisa diselesaikan atau menjadi tanggung jawab dan perhatian serius dari para tokoh-tokoh itu. Tapi buat saya sendiri, siapapun yang ingin memasang baliho, memasang banner, itu hak-hak mereka. Tinggal mereka berpikir apakah memasang baliho dan banner itu bisa menguntungkan buat mereka atau tidak. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang berkeberatan, masyarakat yang memandang itu negatif, ini bagi saya tantangan buat tim mereka yang sudah berani-berani meyakinkan kandidat atau tokoh-tokoh itu untuk memasang baliho itu. Itu harusnya bisa diberikan counter argumen sehingga orang bisa menganggap bahwa pemasangan baliho itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi nyatanya kan tidak. Pak, kita lihat Pak, seandainya ini ada mencalonkan kontestan A, B, dan C gitu Pak. Baliho itu sendiri Pak, boleh dibilang tuh mencuri start nggak Pak untuk pemilihan presiden ataupun pemilihan yang lain gitu Pak? Ya kalau dikatakan mencuri start, bisa mencuri start. Dikatakan tidak, juga tidak. Kalau ternyata tindakannya itu merugikan, itu justru malah tidak baik buat kandidat itu. Nah, itu semua tergantung dari strategi politik dan strategi pencitraan tim mereka. Apakah betul-betul pemasangan baliho itu sudah mereka hitung secara matang, tingkat persebarannya berapa, tingkat kuantitasnya berapa, efeknya apakah sudah mereka perhitungkan atau tidak, kemudian tampilannya baik atau tidak, pesannya seperti apa, itu juga harus mereka pikirkan dengan serius. Tapi yang pasti memang kalau cuma 1 atau 2 tokoh, mungkin orang tidak terlalu memberi perhatian gitu Mas Yuki. Tapi ini kan semakin hari semakin banyak dan semakin bertaburan, seolah-olah pemilu itu ada tinggal beberapa bulan lagi, tapi kan itu masih lama. Tapi saya sih senang-senang saja. Saya senang karena teman-teman di konsultan bisa dapat banyak pekerjaan, kemudian hiruk pikuknya bisa diawasi dari sekarang, rakyat bisa diajak lebih memberi perhatian, berpartisipasi dari sekarang. Bagi saya senang-senang aja, tidak masalah itu. Pak, kemarin saya berkunjung di beberapa kota di Sumatera gitu Pak. Memang rata-rata setiap kabupaten kota itu Pak bertaburan baliho-baliho yang ingin mencalonkan, mohon maaf, presiden gitu Pak ya. Nah, secara gamblang Pak, untuk nilai rupiah Pak, itu kan bukan hal yang kecil tuh Pak, ratusan juta ataupun pasang satu baliho itu Pak. Menurut Bapak Pak, selaku konsultan politik Pak, itu mencuri start dengan awal yang salah ataupun tidak, karena kan dengan komposisi dengan budget yang tinggi gitu Pak. Yang namanya kontestasi politik, pertarungan politik, kampanye politik Mas Yuki tentu membutuhkan biaya yang besar. Bahkan untuk level nasional itu perlu biaya yang sangat besar. Nah, kalau Mas Yuki menghitungnya ada sekian ratus juta kali sekian titik, kemudian sekian kawasan segala macam, mungkin ya mesti menemukan angka yang fantastis di sana. Mungkin kalau misalnya angka itu dialokasikan untuk kegiatan sosial, kegiatan lain, mungkin itu lebih bermanfaat. Tapi itu pandangan orang yang tidak sepakat dengan baliho. Tapi bagaimanapun juga baliho itu tetap memiliki manfaat buat yang bersangkutan. Karena masyarakat Indonesia, Mas Yuki, dia tidak mau memeriksa secara detail dan lebih secara mendalam seorang tokoh politik.
Itu biasanya hanya kumpul-kumpul, bisik-bisik antar mereka. Oh itu ya Bapak A yang kita lihat kemarin di situ. Oh itu Bapak A. Itu siapa sih si A itu? Oh itu loh yang ada di baliho itu. Gitu. Hanya mengkonfirmasi bahwa mereka kenal karena lihat balihonya. Bukan mereka tahu, mereka kenal karena kinerjanya. Itu yang masih terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga pilihan untuk memasang baliho adalah pilihan yang rasional, tapi apakah momentumnya tepat, apakah jumlahnya tepat, apakah pesannya tepat, itu yang pasti harus menjadi yang harus didiskusikan lebih lanjut. Nah, banyak tadi kemarin saya membaca bahwa timnya mengatakan ini adalah pilihan di tengah masyarakat kita yang belum semuanya terdigitalisasi, belum semua masyarakat kita melek internet, terakses oleh internet, sehingga sosialisasi lewat dunia digital itu masih terbatas, penetrasinya masih sekitar 20% dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang artinya 80% dari masyarakat Indonesia akses mendapat informasi atau sosialisasi keterkenalan pada suatu tokoh masih lewat media-media luar ruang seperti itu, Mas Yuki. Pak, kedepannya kan Pak, kalau kita lihat baliho-baliho yang bertebaran sekarang ini di Indonesia terkait dengan Pilpres yang 2024 Pak, kita lihat kan pesan moralnya kan sangat sedikit sekali Pak, cuma beberapa kalimat, kedepannya Pak itu bisa ditertibkan nggak Pak? Sementara itu hak mereka masing-masing gitu Pak. Ya nggak bisa, biarin aja hak-hak mereka. Ya tinggal yang nggak suka kata-katain aja, kan selesai. Jadi biar mereka bertarung argumentasi, rakyat menyaksikan, kemudian rakyat bisa menentukan kecenderungan simpatinya kepada si A, kepada si B atau ke si C. Tapi saya jujur dari sekian banner itu ada satu tokoh sih saya lihat yang bannernya sebenarnya beliau saya tahu itu banyak uang, tapi kok bannernya terlalu sederhana dan tidak betul-betul dikreasi dengan baik itu. Tampilannya masih biasa-biasa saja. Harusnya dengan abad yang sudah penuh aplikasi tentang editing media gitu ya, Photoshop segala macam semacam ini, harusnya media visual itu bisa didesain lebih menarik dari itu, jauh lebih menarik dari itu. Tapi kok saya melihat ada satu baliho yang sepertinya diproduksi di tahun 70-an 80-an. Sayang sekali. Seperti Mas Yuki bilang itu kan ratusan juta tuh rata-rata per titik yang di strategis di pusat kota ya toh. Kedepannya Pak ada nggak Pak buat calon kandidat di 2024 yang tebar-tebar pesona melalui baliho gitu Pak? Kedepannya seperti apa Pak? Apa hanya sekedar digital ataupun tetap memasang baliho secara konvensional? Menurut Bapak apa Pak masukan Bapak untuk para calon-calon ini Pak? Ya itu harus dikombinasi Mas Yuki. Jadi pendekatan media luar ruang lewat dunia digital, lewat TV-TV digital, kemudian lewat media-media online itu juga harus dikombinasikan. Tergantung kawasannya di mana, tergantung gaya hidup masyarakatnya gimana, tergantung penetrasi media itu sampai mana, kecenderungan masyarakat mengakses medianya seperti apa, itu harus dikombinasikan. Dan tim konsultannya lah yang lebih mengerti tentang itu. Dan saya harapkan para kandidat-kandidat ini, karena mereka punya banyak uang, memilih konsultan yang benar. Jadi jangan sekedar hanya karena kedekatan dengan partai politiknya, kemudian mereka percaya ini orang bisa membawa strategi yang baik buat mereka, kemudian karena sudah kenal lama, mereka meminta bantu. Harusnya konsultannya diperiksa benar-benar deh, karena ini melibatkan uang yang besar, uang yang banyak. Sayang sekali kalau misalnya sudah keluar uang banyak, ternyata hasilnya tidak terlalu efektif dan bahkan menjadi olok-olokan masyarakat dengan tampilan-tampilan yang seperti itu. Wah, terima kasih nih Pak tentang pembahasan kali ini tentang baliho. Semoga kedepannya cara penyampaian untuk ke masyarakat lebih kenal lagi gitu Pak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya, mereka harus lebih sering tampil ke masyarakat lah. Tampil ke masyarakatnya bukan hanya cengar-cengir gitu, melambai-lambai, nyanyi-nyanyi di panggung, tepuk-tepuk tangan, bukan itu. Sampaikan visinya apa. Visi itu tak usah perlu menjelimet-jelimet, bisa 5 poin sampai maksimal 7 poin, clearkan, nyatakan bahwa ini adalah komitmen dia apabila dia terpilih sebagai pimpinan nasional besok. Sehingga masyarakat bisa membedakan bahwa ini komitmennya si A, ini komitmennya si B, ini komitmennya si C. Sehingga besok masyarakat akan memilih karena pandangan-pandangan yang sama, sehingga besok kalau terpilih masyarakat juga akan menuntut dan menggugat apabila tokoh ini tidak komit.
Kalau mau dikombinasikan, bagi saya banyak strategi yang perlu dilakukan, apalagi di musim pandemi ini kerumunan kadang dilarang, itu harus membutuhkan sebuah strategi yang serius dari tim konsultan mereka, Mas. Terima kasih Pak Yanto, pembahasan kali ini terkait dengan baliho. Terima kasih Pak Yanto. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan baliho yang bertebaran di seluruh pelosok negeri ini. Semoga kita dapat memimpin, jangan hanya cuman sekedar tebar pesona. Teman-teman Citra Indonesia, tetap pantengin kami, tetap pantengin channel di Citra Indonesia, kunjungi website kami konsultanpolitik.com, dan jangan lupa komen, like, and share.